Oke, power sequence. Power sequence kan proses tahapan menyalanya sebuah laptop, ya. Mulai dari power supply-nya hingga ke chipset-nya bekerja. Kita mulai dari sebuah benda yang disebut dengan apa itu? Power button. Tombol power ya. Umumnya tombol power menuju kemana? Ke EC. Ada yang pakai sirkuit tambahan kayak kemarin ya. Jadi kalau di Axio kan ada tombol power ini 19 volt kan? Ya. Macam-macam panjang akhirnya sampai ke EC. Tapi ke EC juga ujung-ujungnya 3 volt. Jadi kita anggap power button ini langsung tiba ke chip yang disebut dengan EC. Oke. Kisah ini harus hafal ya. Harus paham prosesnya dan harus hafal. Anggapannya ini adalah proses ini dianggap adalah yang sudah ready ada 5 volt dan 3 volt. Ini keduanya sudah ready. Karena kalau belum ready, ya nggak nyala. Minimal VREC 3 nyala lah, ya. Minimal VREC 3 nyala. Karena si EC hidupnya dengan tegangan 3 volt. Ini kan dapat si EC sudah dapat tegangan 3 volt. Jadi syarat kerja EC-nya sudah dipenuhi. Nanti syarat kerja EC kita bahas tersendiri. Di video juga sudah ada. Embedded controller di power up sequence. Nah, ketika kita pencet tombol power, gitu kan? EC berdasarkan program siapa? Programnya saya dari mana? Chip SPI, BIOS, ya. Dia akan melaksanakan perintah kedua, yaitu dia kirim sinyal ke sebuah chip yang disebut dengan SB. Kalau zaman Core 2 shortlistnya ya GBM, IBM, HBM, FBM, ya. Di Core I HM55, HM65, HM57, HM77, HM76, 67, 8, dari 8 dan segala macam. Itu short bridge-nya. EC kirim sinyal. Jadi begitu pencet tombol power, ada kirim sinyal dia yang diterima oleh SB. Set. Namanya apa? Saya kasih nama power BTL out EC. EC aja, ini power button EC. Kenapa? Ini power button yang dari EC dikirim ke SB. Terus ada satu sinyal lagi, kirim juga ke SB. Namanya ini pagar ya. Ini RSM RST pagar. Kok pakai pagar? No. Aktif loh. Berarti kalau aktif nilainya harusnya 0.
Waktu itu kita cari dulu apa sih arti RSMST. Sepertinya istilahnya ini artinya. Bisa. Saya kasih contoh penjelasan. Nilai power button ini pada satu kondisi loh ya. Tapi nanti pada desain yang lain-lain mungkin berbeda. Tapi pada intinya adalah sama. Ketika saya pencet tombol power, ya, maka nilai di sini akan jadi 0 selama saya pencet. Ya. Tapi begitu saya lepas, ini naik jadi 3 volt. Power button EC pagar. Jadi power button aktif saat 0. Berarti waktu saya pencet itu aktif tombol powernya. Aktif dipencet maksudnya. Maka nilainya 0. Begitu saya lepas tombol powernya, berarti power button sudah tidak aktif lagi dipencet kan? Jadi 3 volt. Berarti power buttonnya sudah tak lagi dipencet. Ya. Ada dua kondisi yang sejak awal memang sudah ada 3 volt di jalur ini. Pas dipencet jadi 0, dilepas balik lagi jadi 3. Ada yang memang sejak awal 0, dipencet langsung naik ke 3. Pada intinya adalah si SB ini dapat trigger, picu senilai 3 volt. Ya. Setelah tombol power dipencet. Perkara kondisi sebelumnya apa, itu tergantung desain masing-masing. Kemudian di saat yang hampir bersamaan atau sebut saja bersamaan, muncullah sinyal RSM reset. RSM resetnya mati. Karena kan aktif low ya, berarti reset saat nilainya 0. SB-nya di reset saat nilainya RSM reset 0. Kalau RSM resetnya 3 berarti SB sudah tidak dalam kondisi reset. Karena sesuatu itu kalau di kondisi reset berarti mati. Coba aja reset handphonenya, masa hidup? Mati kan? Oke. Hal yang sama berlaku, makanya disebut RSM reset pakai pagar. Kalau RSM reset tanpa pagar berarti saat nilai 3 volt SB-nya reset. Nah cocok ya. Jadi gitu. Paham ya, ini aktif high, aktif low ya. Akan sulit untuk menerimanya karena memang kalau belum terbiasa dengan logika terbalik. Ada tegangan kok malah non aktif nih. Gitu. Ya. Oke. Tegangan berarti power button itu ada 2 tipe, bisa jadi dia memang ada 3 volt, dipencet jadi 0, dilepas balik jadi 3, atau yang memang dari awal 0 dipencet naik jadi 3. Demikian halnya dengan RSM reset, tergantung jenis EC yang dipakai. Oke? Jangan ada ketipu di situ ya, sana yang ada 3 volt kan belum tentu. Iya. Intinya adalah setelah di power di sini jadi 3 volt pokoknya gitu. Ujungnya itu. Menuju 3 volt yang di SB. Oke? Nah. Saya hapus di sini si SB, kalau ini tak harus tetap SB. Kemudian si SB kan dapat 2 sinyal ini ya. Ya, SB terima 2 sinyal itu kan. Oke. SB bekerja syaratnya RTC sudah jalan, berarti SB sudah dapat clock ya. Kan syarat chip, masing-masing chip bekerja kan harus ada power clock reset kan. Saat standby, semua power belum jalan, yang ada hanya 3 volt. 3 volt hidupin EC, BIOS, dan SB. Itulah tadi kenapa punya sampean posisi standby harusnya kalau lumayan besar ya. Nah, setelah SB terima kode dari EC berupa 2 sinyal itu tadi, ya. Kemudian si SB akan membalas
dengan jawaban. Ada beberapa jawaban. SLP jawabannya dikirim ke EC. SLP S4 S5 dulu, S5 SLP S3 sorry S4 SLP S3 ini diterima oleh EC. Tapi kadang-kadang pada desain-desain tertentu tidak semua ketiga-tiganya dipakai. Yang sering dipakai itu cuma hanya SLP 5 dan 3, 4 diabaikan. Seringnya begitu. Atau mungkin 5 diabaikan yang dipakai 4 dan 3. Oke. Pagar. SLP S5 pagar, SLP S4 pagar, SLP S5 pagar. SLP singkatan dari apa tuh? Sleep. Ya, sleep. Apa artinya sleep? Turu, tidur. Oke. Setelah penjelasannya gini, sleep. Kalau sinyal ini nilainya 0, artinya tidur. Setuju nggak? Sinyalnya kan aktif kalau nilainya 0. Aktif apa tuh? Sesuai nama sinyalnya. Ya, sesuai nama sinyalnya apa? Nama sinyalnya apa? Nama sinyalnya SLP5. Diterjemahkan panjangnya tidur tahap 5. Tidur tahap 5. Oke. Jadi kalau nilainya 0, SLP S5 nilainya 0, berarti si komputer sedang tidur tahap 5. Komputer tidur itu kerja nggak? Nggak kerja. Ya tidur aja. Jadi kalau SLP S5 nilainya 0, berarti si komputer sedang tidur. Kemudian dia bangun. Berarti SLP S5-nya nggak lagi 0, jadi 3 volt. Berarti tidak sedang tidur. Tidak sedang tidur di tahapan 5, tapi mungkin tidur di tahapan 4. Ya kan? Kemudian SLP S4-nya off, jadi 3 volt. Berarti dia bangun dari tidur tahapan 4, masuk ke tidur tahapan 3. Kemudian tiba-tiba SLP S3-nya juga bangun juga. Maka dari tidur tahapan 3, dia bangun sepenuhnya. Sama kayak Anda kalau baru bangun tidur. Tadi SLP S5 nih, masih sleep kan? Buka mata, SLP S4 udah sadar kan? Tapi belum apa-apain, masih di kasur. Terus masuk mode SLP S3, duduk. Akhirnya SLP S3 bangkit dari SLP S3, masuk ke mode kerja. Bangkit, sudah jalan. Jadi prosesnya ngerti ya. Jadi si motherboard ini yang tidur apa tuh? Power supply-nya. Itu berurutan atau memang Nanti kalau pas proses hidup tepat kali berurutan ya? tepat hanya sekejap saja. Tapi beda-beda keluarnya ya? Jalurnya beda-beda. Jalurnya mungkin perrafnya beda-beda ya? iya, nggak sampai setengah detik jedanya. Tapi berurutan. Tapi jedanya itu juga beda. Iya. Saking cepatnya kita nggak bisa tahu bedanya. Seperti bersamaan. Ya. Berurutan. Oke. Yang tidur apa? Power supply-nya. Yang dibangunkan apa? Power supply-nya. Power supply-nya apa aja? Tadi kita sudah sebut kan? Mulai dari 5 volt, 3 volt, 1,5 volt, 1,5 volt, CPU, bla 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 dan segala macamnya.
Tapi pada saat SMP S5 dikirim ke isi, isinya membangkitkan power supply Mas. Nah kemarin saya kasih tips buat Pak Ketut sama Pak Musin untuk bypass power sequence kan. Maksud saya anggaplah SD nggak bisa kerja, keluarannya ini langsung kita sampaikan ke power supply-nya. Kita tipu si power supply, langsung pakai, ini kan nilainya 3 volt. Saya ambilkan dari 3 volt yang lain, tak kirimkan ke enable IC-nya itu. Supaya apa? Dia kerja dulu deh. Jangan nunggu perintah si ini masih tidur. Nggak bangun. Dan dipencet nggak mau power kan? Tidur kan? Kalau ngukur EC repot, harus cari satu-satu tombol ini kan dari 128 pin repot juga ngukurnya kan. Jadi kalau saya biasanya, kebiasaan saya adalah saya hidupkan dulu semua powernya, tak paksa bangun. Kalau mau bangun, baru saya urusin yang ini. Tapi kalau powernya belum ada yang nggak mau bangun, saya beresin dulu. Contoh kemarin ya, udah beres ya, udah tapi masih 1,05 udah jalan ya. Ya. Terus yang Pak Ketut kemarin, yang udah beres laptop apa tuh? Yang ganti RT820. Oh ya, 1,5 tadi yang konsep tadi ya prosesornya. Oke. EC meneruskan sinyal ini. Oke. Ini jadi biasanya S5 S4 dijadiin satu oleh EC. Oke. Keluar jadi satu sinyal, namanya saya kasih nama bagus sebenarnya. Main on. Oke. Terus SLPS3 keluar dirisinya bernama sus on. Main on, sus on. Tahapannya sampai sini dulu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi tahapan pertama kita pencet tombol power, EC bekerja, dia keluarkan dua sinyal, power button, ada assembly set, diterima oleh SB, kemudian SB membalas. Sebagai pertanda bahwa SB bekerja, dia membalas. Kirim SLP S5, S4, S3 ke EC. Umumnya ke EC. Boleh nggak dia nggak kirim ke EC? Boleh. Karena tujuan adalah menghidupkan power kan. Andai kata di sini saya punya beberapa power supply, ini langsung tak kirim kemari, dan kirim ke sini. Perintahnya untuk bangun boleh. Dan memang ada beberapa laptop yang menggunakan desain kayak gini. Biasanya di motherboard merek-merek Inventec yang pakai EC-nya pakai merek SMSC. Karena EC-nya nggak punya fungsi untuk keluarin menon dan sesuatu. Tapi kalau di remote sekarang, ITE, Windows, Proton, kebanyakan lewat sini dikeluarin. Tapi kalau SMSC enggak. SB langsung keluarkan. Baru ini sudah kerja semua, baru kasih laporan ke EC, EC kirim laporan kemari. Atau bahkan ada yang langsung laporan ke sini. Itu macam-macam desain. Tapi intinya adalah setelah tombol power keluar, dipencet, muncul sinyal ini, dia SB keluarin sinyal balasan. Bisa balasannya ke EC atau ke sistem power supply langsung.
Tapi acuan desain yang terbaru dari ACPI 30 Advanced Configuration Power Interface seharusnya dari SB kirim dulu ke itulah kenapa kalau kita temuin laptop baru semuanya ke EC dulu. Tapi akibatnya apa ya? Kalau EC-nya nggak beres ya nggak jalan. BIOS-nya EC rusak ya nggak jalan. Andai kata BIOS EC ini rusak, kita punya tombol power ini juga nggak jalan. Nggak muncul. Andai kata BIOS-nya dia rusak, kan EC ini kan microcontroller untuk program kan, dia nggak jalan. Atau syarat kerja EC nggak terpenuhi. Syarat kerja EC apa saja? Tentu dia dapat 1 VCC. 2 dia harus punya core. 32,768 kHz. Terus terakhir dia harus punya power atau resetnya, power on resetnya. VCC ada, powernya ada, externalnya ada. Satu lagi apa? Ternyata dia butuh tahu bahwa si adaptornya sudah lancet. Tinggal AC in, AC in atau AC OK namanya, nanti yang masuk ke EC. Jadi si EC harus tahu, harus punya power, harus punya reset, harus punya clock, dan harus tahu bahwa si power utama sebelum dia lanjutin perintah bahwa power utama sudah siap, yaitu power apa? AC in. Karena AC in ini menandakan bahwa power datang dari adaptor. Kalau nggak ada AC in berarti dia hanya bisa hidup pakai baterai. Ini syarat kerja EC-nya sebagian. Jadi, kalau ini nggak ada, ya ini nggak ngirim nggak ini. Kalau ini nggak ada, ini nggak dapat. Dipahami ya? Jadi kita mesti cek ini dulu dong sebelum menuju ke sini. Ya, di power nggak mau, ini ada nggak? Jangan bilang, wah ini SBY rusak. Atau langsung belum apa-apa ponis flash BIOS. Oke? Memang cara termudah gitu, langsung eksekusi. Perkara jadi enggak belakangan, kalau nggak jadi baru cari yang lain. Nggak apa-apa, boleh. Tak ada larangan untuk itu. Tapi Anda akan jadi sulit untuk belajar memahami benar-benar bagaimana cara kerjanya sebuah sistem. Nah, lompat-lompat biasanya. Oke. Lalu syarat kerja si SB sendiri apa? SB juga sama, dia harus punya, saya gambarnya yang bagusan. RTC berupa extal 32,768 kHz. Oke. Selanjutnya dia harus dapat sinyal reset. RTC ini baru akan jalan kalau si SB ini dapat sinyal namanya RTC RST agar. Tapi itu jadi satu blok di SW-nya sendiri. Kita belum bahas sampai ke sana. Tapi ini syarat kerjanya. Ini udah ada, dia siap terima perintah. Tapi kalau ini belum ada, meskipun EC 100 kali kirim perintah, tapi kita mau 100 kali, dia nggak akan kirim balasan ini. Atau syarat lainnya apa? Sama ternyata STI BIOS-nya enggak. IC BIOS-nya nggak sampai pasang, lalu bubar. Wah, karena nggak ada program, nggak tahu kan mau kerja apa. Begitu. Understood? Bisa dipahami prosesnya? Kita sudahi dulu tahap 1 power sequence. Berarti SLP-nya